Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Adrianisa. Nomor presensi 5, NIM 250105030 dari Rombel H. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang yang pertama, yaitu materi atau teori terkait pengantar ilmu pendidikan. Yang kedua, mengapa ada orang baik dan orang jahat serta upaya guru untuk murid menjadi orang baik. Kemudian yang ketiga, tanggapan terhadap peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu materi-materi atau teori yang sudah dipelajari terkait pengantar ilmu pendidikan. Di sini ada beberapa materi. Materi yang pertama yaitu ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Pendidikan merupakan kunci membangun peradaban, dan guru berperan penting bukan hanya dalam mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Namun, banyak calon guru SD yang belum memahami nilai kemanusiaan secara mendalam, sehingga profesi guru sering dianggap sekadar teknis saja. Kajian filsafat manusia diperlukan agar mahasiswa PGSD memahami hakikat manusia, tanggung jawab moral, serta nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar sikap profesional. Di materi yang pertama ini ada beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu nilai-nilai kemanusiaan dalam filsafat dan peran calon guru. Filsafat manusia menekankan manusia sebagai makhluk berakal, bebas, dan bertanggung jawab. Nilai kemanusiaan seperti empati, penghormatan terhadap martabat, toleransi, humanisme, dan tanggung jawab menjadi dasar hubungan humanis antara guru dan murid. Calon guru perlu mempraktikkan nilai-nilai ini agar menjadi teladan etis dan mampu membimbing perkembangan sosial ekonomis siswa. Kemudian, subbab yang kedua yaitu nilai filsafat dan prinsip Tuturi Handayani. Nilai-nilai seperti kebebasan, tanggung jawab, keadilan, dan penghargaan martabat manusia sejalan dengan prinsip Tuturi Handayani, yang berarti memberi dorongan dari belakang. Untuk kebebasan itu berarti memberi ruang peserta didik berkembang tanpa paksaan. Kemudian, tanggung jawab berarti membantu siswa memahami konsekuensi tindakannya. Keadilan berarti memperlakukan semua siswa secara adil sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, martabat manusia berarti menghargai kemandirian dan potensi siswa. Prinsip ini juga selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manguntaso, tuturi handayani, yang menekankan keteladanan, motivasi, dan pendampingan dari belakang. Kemudian masuk ke subbab yang ketiga, yaitu nilai filsafat dalam kurikulum PGSD dan tantangan etika masa depan. Pemahaman filsafat membantu calon guru menghadapi tantangan moral, etika, dan teknologi abad ke-21, seperti ketimpangan akses pendidikan dan perubahan karakter peserta didik. Nilai filsafat ini mendorong guru untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nilai filsafat ini juga mendorong guru untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memiliki landasan moral dan reflektif dalam pengambilan keputusan etis, kemudian menciptakan lingkungan belajar inklusif dan adil. Jadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing karakter dan fasilitator perkembangan siswa secara menyeluruh. Untuk kesimpulan dari materi yang pertama ini yaitu nilai-nilai filsafat manusia adalah fondasi pembentukan profesionalitas guru melalui pemahaman empati, keadilan, kebebasan, dan penghormatan martabat manusia. Calon guru dapat menjadi pendidik yang humanis dan reflektif. Prinsip Tuturi Handayani membantu guru mendorong siswa berkembang mandiri, bukan sekedar diarahkan saja. Pemahaman ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan moral dan teknologi masa kini. Itu tadi materi yang pertama. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk manusia cerdas, berkarakter, dan mampu hidup bermasyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang pesat, tantangan pendidikan bukan hanya teknis tetapi juga moral dan filosofis. Filsafat pendidikan menjadi dasar untuk memahami mengapa dan bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung.
Tanpa dasar filsafat, pendidikan bisa kehilangan arah dan tujuannya. Bagi calon guru SD, filsafat pendidikan membantu membentuk kesadaran terhadap nilai, etika, dan tanggung jawab dalam mendidik. Filosofi Ki Hajar Dewantara, terutama Tuturi Handayani, menggambarkan peran guru sebagai pendamping yang memberi dorongan dari belakang. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan proses pendidikan. Ia memberikan arah, pedoman, dan refleksi kritis terhadap seluruh praktik pendidikan. Nah, fungsi utama filsafat pendidikan di sini ada yang pertama adalah landasan teoritis, yaitu memberi dasar pemikiran terhadap tentang makna pendidikan. Kemudian yang kedua ada pedoman praktis, yaitu mengarahkan pelaksanaan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu alat refleksi kritis, yaitu menilai kesesuaian praktik dengan tujuan ideal. Nah, intinya filsafat pendidikan menjadi pondasi dalam menyusun kurikulum, metode mengajar, dan tujuan pembelajaran agar pendidikan membentuk manusia seutuhnya. Nah, masuk ke subbab yang kedua, yaitu peran filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan dan arah pendidikan. Nah, ini tuh menentukan mengapa dan untuk apa pendidikan dilakukan. Kemudian yang kedua, pedoman merumuskan tujuan. Nah, itu membantu menetapkan tujuan ideal dan praktis. Kemudian yang ketiga, dasar pengembangan kurikulum. Berarti menentukan isi dan metode pembelajaran sesuai aliran filsafat. Kemudian yang keempat, alat analisis kritis, yaitu merefleksikan apakah praktik pendidikan juga adil dan tepat atau belum. Kemudian penghubung teori dan praktik, menjembatani pengetahuan ilmiah dengan realitas sekolah. Kemudian motivasi dan etika profesi guru, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa menjadi guru adalah panggilan moral, bukan sekedar pekerjaan saja. Nah, kemudian masuk ke subbab yang ketiga, yaitu prinsip Tuturi Handayani. Ajaran Ki Hajar Dewantara ini berarti dari belakang memberi dorongan. Guru tidak selalu harus memimpin dari depan, tapi bisa dengan memberi arahan, motivasi, dan dukungan agar siswa berkembang mandiri. Bagian dari trilogi pendidikan yang pertama yaitu ing ngaso sungtulodo atau memberi teladan, yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yaitu membangun semangat, kemudian yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yaitu memberi dorongan dari belakang. Nah, makna pendidikan itu sendiri, guru sebagai fasilitator bukan pusat belajar, dan siswa diberi ruang mencoba dan mengambil keputusan. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mendorong kemandirian dan kepercayaan diri siswa dan mencetak generasi kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Kemudian masuk ke subbab yang keempat, yaitu pembahasan. Filsafat pendidikan berfungsi secara ontologis, yaitu hakikat manusia dan pendidikan, epistemologis atau cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis atau tujuan dan nilai pendidikan. Nah, ini relevan dalam menguatkan dasar ilmiah pendidikan, menjadi acuan kebijakan dan kurikulum, dan menjadi filter nilai untuk membentuk manusia seutuhnya. Bagi guru, filsafat ini membantu untuk memahami hakikat peserta didik sebagai individu unik, menetapkan tujuan pendidikan secara menyeluruh, intelektual dan moral, memilih pendekatan sesuai aliran filsafat, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Kemudian membantu guru menjadi guru reflektif yang sadar akan setiap tindakan. Prinsip Tuturi Handayani mencerminkan nilai humanisme, demokrasi, keseimbangan kebebasan, dan norma, serta pendidikan emansipatoris. Guru menjadi motivator
Guru menjadi motivator, menciptakan iklim belajar inklusif, dan menanamkan tanggung jawab siswa. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang kedua ini, filsafat pendidikan memberi arah dasar dan nilai bagi seluruh praktik pendidikan. Guru dengan dasar filsafat akan memahami peserta didik secara menyeluruh dan mendidik bukan hanya sebagai aspek kognitif, tapi juga moral dan karakter. Prinsip Tuturi Handayani merupakan penerapan filsafat pendidikan nasional, menekankan kebebasan belajar dengan dukungan moral dari guru. Itu materi yang kedua. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu landasan pendidikan. Pendidikan adalah pilar utama dalam mencetak generasi berkualitas. Diperlukan landasan menyeluruh agar tujuan pendidikan nasional tercapai. Kendala seperti ketidakmerataan fasilitas, kurangnya perhatian pada perkembangan psikologis peserta didik, serta kurang pemanfaatan teknologi menjadi tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, masuk ke subbab yang pertama ya, yaitu landasan pendidikan. Nah, di sini yang pertama yaitu landasan yuridis. Ini berarti dasar hukum nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan legal. Kemudian yang kedua yaitu landasan filosofi, berbasis pada aliran filosofi seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme yang menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Menyoroti pentingnya hubungan antara pendidikan dan masyarakat, termasuk fungsi sosial sekolah dan peran dalam membangun interaksi sosial. Nah, yang keempat yaitu landasan kultural, berkaitan dengan pengaruh budaya lokal dan multikulturalisme untuk menjaga relevansi dan identitas bangsa. Kemudian yang kelima yaitu landasan psikologis, memahami perkembangan peserta didik, motivasi belajar, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian yang keenam yaitu landasan ilmiah, berdasarkan teori dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan sejarah untuk mendukung praktik pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh yaitu landasan teknologi, pemanfaatan inovasi teknologi seperti internet, aplikasi digital, dan media sosial untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, yaitu landasan seni. Pentingnya seni untuk mengembangkan kreativitas, ekspresi diri, dan nilai estetika dalam pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu peran landasan pendidikan. Nah, seperti yang disebutin baru saja, yang pertama ada yuridis, dasar hukum dan pengendali penyimpangan. Yang kedua filosofi, menentukan arah, nilai, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga sosiologis, mendukung fungsi sosial dan interaksi. Yang keempat yaitu kultural, menjaga relevansi budaya dan pembentukan karakter. Kemudian yang kelima psikologis, menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan anak. Yang keenam yaitu ilmiah, berdasarkan bukti penelitian untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh yaitu teknologi, meningkatkan interaktivitas dan sumber belajar. Kemudian yang terakhir seni, mengembangkan kreativitas dan literasi budaya. Nah, masuk ke subbab yang ketiga, keterkaitan antar landasan. Semua landasan saling melengkapi untuk menyelenggarakan pendidikan merata, bermutu, dan berkarakter. Landasan hukum memberi legitimasi, filosofi memberi nilai, sosial dan budaya memberi konteks sosial, psikologi memberi pendekatan, ilmu dasar pengalaman, teknologi memberi sarana, seni menambah nilai manusiawi. Nah, kesimpulannya, landasan pendidikan meliputi aspek yuridis, filosofis, sosiologis, kultural, psikologis, ilmiah, teknologi, dan seni. Keterpaduan keseluruhan landasan ini diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang mumpuni dan berkarakter. Nah, itu tadi materi yang ketiga. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu azas nasional dan pendidikan for all.
Pendidikan adalah hak dasar untuk setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Pendidikan berfungsi sebagai sarana pembangunan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan kemandirian melalui sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Asas-asas pendidikan seperti demokratisasi, non-diskriminasi, relevansi, dan efisiensi menjadi fondasi penting. Gagasan Education for All atau EFA dari UNESCO menegaskan pentingnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, masuk ke subbab yang pertama, yaitu asas-asas pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sistematis untuk mengembangkan potensi anak baik intelektual maupun emosional, mengacu pada falsafah nasional. Nah, asas pendidikan adalah prinsip dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar efektif, efisien, dan inklusif. Di antaranya yang pertama yaitu asas Tutpuri Handayani. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan guru sebagai pembimbing dan motivator dengan memberikan ruang kebebasan belajar bagi peserta didik agar mandiri dan kritis. Kemudian yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Belajar tidak terbatas usia. Proses belajar adalah kontinu sepanjang hidup untuk perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Peserta didik bertanggung jawab penuh atas proses belajarnya, sehingga pembelajaran menjadi interaktif dan peserta didik terlatih berpikir kritis dan mengelola belajar sendiri. Nah, kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu penerapan konsep Education for All dalam pendidikan nasional. Nah, Education for All menekankan akses pendidikan tanpa diskriminasi sosial, etnis, budaya, atau agama. Strategi implementasi tersebut meliputi identifikasi kebutuhan individu peserta didik khusus, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran beragam sesuai kebutuhan, kolaborasi guru, orang tua, dan tenaga pendukung, menciptakan lingkungan belajar inklusif dan ramah. Kemudian yang terakhir, pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan program profesional. Beberapa program dan kebijakan nasional yang mendukung Education for All adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD, wajib belajar, merdeka belajar, dan peningkatan kapasitas guru. Ya, masuk ke subbab yang ketiga, yaitu peran asas-asas pendidikan dalam mendukung tercapainya Education for All. Nah, asas-asas seperti asasi, kesetaraan, inklusivitas, relevansi, partisipasi, dan kualitas berfungsi sebagai kerangka normatif dan operasional yang memastikan pendidikan dapat diakses dan bermakna bagi seluruh masyarakat. Implementasi asas ini mengantisipasi hambatan ekonomi, geografi, atau kebutuhan khusus, serta menjamin mutu pendidikan melalui pelatihan guru dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan Education for All bergantung pada sinergi antara kerangka hukum, pendanaan, pelibatan masyarakat, dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, simpulannya yaitu asas-asas seperti Tutpuri Handayani, belajar sepanjang hayat, kemandirian belajar penting untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Education for All menekankan pemerataan akses, kualitas, dan inklusivitas tanpa diskriminasi. Asas pendidikan berperan strategis mendukung tujuan Education for All melalui prinsip kesetaraan, relevansi, partisipasi, dan kualitas. Nah, itu tadi materi yang keempat ya teman-teman. Kemudian ini masuk ke materi kelima ya sekarang, yaitu etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Nah, pendidikan adalah upaya terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mengembangkan potensi siswa secara aktif supaya memiliki kemampuan spiritual, kepribadian, dan karakter mulia. Kualitas pendidikan Indonesia masih rendah dengan data hasil ujian nasional yang kurang memuaskan. Profesionalisme guru sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan, dengan kode etik sebagai pedoman moral dan profesional untuk menjaga integritas dan hubungan harmonis guru dengan siswa dan masyarakat. Nah,
Kemudian subbab yang pertama yaitu peran dan profesi dalam pembentukan karakter pendidik. Pendidik bukan hanya penyampai ilmu, tapi juga teladan moral yang membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Profesionalisme mencakup kompetensi pedagogik, pengembangan diri, dan penerapan etika secara konsisten. Integritas pendidik penting untuk menciptakan suasana belajar kondusif dan membangun kepercayaan dengan siswa dan masyarakat. Nah, pengalaman dan pelatihan membantu memperkuat karakter dan integritas guru. Nah, kemudian masuk ke subbab yang kedua, hubungan etika dan profesionalisme dalam suasana belajar. Nah, kode etik guru adalah pedoman moral yang mengatur perilaku guru agar bertindak dengan integritas dan menghormati hak peserta didik. Penerapan kode etik menciptakan lingkungan belajar yang aman, hormat, dan kondusif. Etika mengajar yang baik mendukung hubungan harmonis antara guru dan siswa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku dan menjaga martabat profesi guru. Kemudian masuk ke subbab yang ketiga, yaitu peningkatan etika dan profesionalisme di era pendidikan kini. Etika pendidik sangat mempengaruhi interaksi guru-guru dan suasana pembelajaran. Profesionalisme mencakup kompetensi, akuntabilitas, dan kemauan berkembang. Tantangan era digital dan globalisasi menuntut guru beradaptasi dengan teknologi dan metode baru. Peningkatan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan kode etik penting untuk menjaga reputasi, kualitas pendidikan, karakter siswa, dan mencegah penyimpangan etis. Dan kesimpulannya, peran profesional dan etis pendidik sangat penting dalam membangun karakter siswa dan menciptakan suasana belajar positif. Kode etik guru mengarahkan guru bertindak dengan integritas dan menghormati hak peserta didik. Profesionalisme dan etika guru saling berkaitan dan menentukan kualitas pendidikan. Kemudian materi yang ke-6 yang terakhir, pendidikan dimensi kemanusiaan. Nah, pendidikan merupakan fondasi utama pembentukan generasi cerdas dan berkarakter. Sejarah pendidikan dipengaruhi oleh aliran klasik atau nativisme, empirisme, dan konvergensi. Kemudian aliran modern, progresivisme, humanisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Serta tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, dan Ahmad Dahlan. Guru SD dituntut profesional secara pedagogik, sosial, kepribadian, dan spiritual. Integrasi nilai klasik, modern, dan tokoh Indonesia penting agar guru adaptif terhadap perubahan dan berkarakter kuat. Nah, masuk ke subbab yang pertama, yaitu proses lahirnya aliran-aliran di Indonesia. Perkembangan pendidikan Indonesia dipengaruhi faktor budaya, sosial, agama, dan politik. Yang pertama yaitu masa Islam awal, lahir sistem pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan moral. Nah, yang kedua, masa kolonial Belanda, muncul pendidikan modern lewat politik etis, melahirkan kaum terpelajar. Kemudian yang ketiga, pergerakan nasional. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa dengan asas kemerdekaan belajar. Kemudian yang keempat, yaitu pasca kemerdekaan, integrasi berbagai sistem seperti pesantren, madrasah, dan sekolah dalam sistem nasional. Kemudian yang kelima, yaitu era globalisasi, menekankan kompetensi abad 21, digitalisme, dan karakter. Nah, pendidikan Indonesia merupakan hasil perpaduan tradisi lokal, kolonialisme, nasionalisme, dan globalisasi. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, konsep utama aliran pendidikan klasik dan modern. Yang pertama yaitu aliran klasik. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu nativisme atau perkembangan ditentukan faktor bawaan atau hereditas. Nah, pendidikan ini berperan kecil. Kemudian yang kedua yaitu empirisme.
merupakan anak ibarat kertas kosong, yaitu lingkungan membentuk seperti lingkungan membentuk kepribadian. Kemudian yang ketiga yaitu konvergensi, perpaduan bawaan dan lingkungan. Nah, fokus utama dari aliran klasik ini yaitu hakikat manusia dan faktor pembentuknya. Kemudian yang kedua yaitu aliran modern. Di sini ada 4 jenis, yaitu progresivisme, adalah pendidikan berpusat pada siswa belajar melalui pengalaman. Nah, kemudian humanisme mengembangkan manusia seutuhnya seperti intelektual, sosial, dan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu esensialisme atau menekankan ilmu dasar dan nilai-nilai budaya inti. Kemudian yang keempat yaitu rekonstruksionisme, adalah pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Aliran modern memberi kerangka praktis pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, kemudian masuk ke sebab yang ketiga ya, yaitu peran tokoh pendidikan di Indonesia. Di sini ada 3 tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa tahun 1922, mengusung pendidikan nasionalis dan berkarakter. Kemudian menciptakan semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya bangun karsa tuturi handayani. Kemudian pendidikan sebagai sarana pembebasan dan kemerdekaan belajar, dan menekankan kebudayaan moral dan kemanusiaan. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini, sebagai tokoh emansipasi perempuan, memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita, kemudian menolak subordinasi perempuan dan menuntut kesetaraan dalam pendidikan dan sosial. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, beliau ini pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912, memadukan ilmu agama dan umum. Kemudian mendorong pendidikan modern, rasional, terbuka, dan kontekstual, dan menekankan kemandirian, kewirausahaan, dan akhlak. Kemudian membuka akses pendidikan bagi semua termasuk perempuan. Kemudian masuk ke sebab yang keempat yaitu relevansi aliran dan tokoh terhadap profesionalisme guru SD. Nah, yang pertama yaitu relevansi aliran klasik. Guru perlu menjaga nilai-nilai budaya, kedisiplinan, dan moral dasar siswa dengan menanamkan karakter kuat serta fondasi ilmu. Kemudian yang kedua yaitu relevansi aliran modern. Guru menjadi fasilitator kreatif yang membimbing siswa aktif dan berpikir kritis. Teori kognitivisme, humanisme, behaviorisme, dan sibernetik menuntut guru memahami cara berpikir siswa serta mengembangkan potensi holistik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu relevansi tokoh Indonesia. Yang pertama Ki Hajar Dewantara adalah guru teladan, yaitu trilogi pendidikan, menerapkan asah asih asuh dan konsep merdeka belajar. Kemudian yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini, inspirasi kesetaraan gender dan pembelajaran inklusif. Kemudian yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengintegrasikan nilai moral, spiritual, inovasi, dan sosial dalam pengajaran. Ketiganya menegaskan bahwa guru SD profesional harus berkarakter, inovatif, adil, dan membangun masyarakat berakhlak. Nah, kesimpulannya, pendidikan Indonesia berkembang dari integrasi aliran klasik, modern, dan pemikiran tokoh nasional. Guru SD profesional harus menguasai ilmu dan pedagogi, menjadi teladan moral dan sosial, mengintegrasikan nilai-nilai budaya, spiritual, dan teknologi. Itu pembahasan yang pertama sudah selesai. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengapa ada orang baik dan orang jahat serta upaya guru membentuk murid menjadi orang baik. Nah, kita seringkali menjumpai masyarakat di sekitar kita, ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Mengapa bisa demikian? Nah, perbedaan sifat baik dan jahat pada manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, pergaulan, pendidikan,
pengalaman hidup, serta pembentukan karakter sejak dini. Ada orang yang tumbuh di lingkungan yang positif. Mereka ini mendukung nilai-nilai kebaikan sehingga terbiasa berperilaku positif. Namun ada juga yang tumbuh di lingkungan yang kurang baik sehingga mudah terpengaruh pada perilaku yang kurang baik, yang negatif. Nah, guru harus mengupayakan agar murid-muridnya ke depan menjadi orang baik. Upaya-upaya yang mungkin akan saya lakukan kelak sebagai guru agar murid-murid saya menjadi orang yang baik, yaitu mungkin juga dengan yang pertama yaitu menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan tindakan sehari-hari sehingga murid dapat meniru perilaku positif. Kemudian yang kedua yaitu menanamkan nilai moral dan etika melalui pembelajaran dan pembiasaan, misalnya mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai, dan disiplin. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan bimbingan dan nasihat secara bijak kepada murid yang melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan melainkan dengan pendekatan yang membangun. Nah, kemudian yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan penuh rasa hormat agar murid merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk berbuat baik. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu melibatkan orang tua dalam pembinaan karakter agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan pendidikan di rumah. Itu tadi pembahasan yang kedua, dan yang terakhir kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang tanggapan terhadap peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini. Peristiwa yang sedang viral di dunia pendidikan saat ini yaitu peristiwa yang terjadi di Banten. Nah, di Banten di SMA Negeri 1 Cimarga, seorang siswa ketahuan melanggar aturan merokok di sekolah dan dia ditampar oleh kepala sekolah. Orang tua yang tidak terima kemudian melapor ke polisi. Siswa-siswa atau teman-teman dari siswa yang merokok tersebut solidaritas pada teman perokok ini dengan mogok sekolah dan menuntut kepala sekolah untuk dilengsarkan. Selanjutnya, kepala sekolah dinonaktifkan oleh gubernur. Peristiwa ini menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi, kedisiplinan, dan penanganan pelanggaran di lingkungan sekolah. Dari satu sisi, tindakan siswa yang merokok jelas melanggar aturan dan perlu ditindak tegas. Namun, cara penyelesaian masalah dari guru itu juga harus memperhatikan prinsip pendidikan, yaitu mengedepankan pembinaan, bukan kekerasan fisik. Tindakan menampak dapat menimbulkan dampak hukum dan psikologis, serta mencoreng citra lembaga pendidikan. Di sisi lain, reaksi siswa yang mogok sekolah dan menuntut kepala sekolah dilengsarkan menunjukkan adanya solidaritas yang kurang tepat arah serta lemahnya pemahaman terhadap aturan sekolah. Seharusnya solidaritas digunakan untuk mendorong teman berubah ke arah yang lebih baik, bukan membenarkan pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut saya, seharusnya kasus ini diselesaikan dengan dialog terbuka antara pihak sekolah, orang tua, siswa, dan pemerintah daerah, dengan tujuan mencari solusi yang adil dan mendidik. Guru dan kepala sekolah perlu menerapkan pendekatan disiplin positif yang tegas namun manusiawi, sementara siswa perlu dididik untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan dilindungi secara membabi buta. Nah, itu tadi beberapa pembahasan dari saya. Semoga bisa memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.